Dari semua yang Anda pelajari tadinya, pastinya ada satu pertanyaan yang paling penting. Bagaimana cara ketika seandainya satu page membutuhkan custom style atau bisa jadi custom JavaScript, ya kan? Nah, ini yang akan kita bahas sekarang. Contohnya seperti ini. Saya ingin merubah background yang ada di about.blade.php itu menjadi misalnya entah indigo misalnya. Tradisional yang kita lakukan adalah pergi ke public CSS, app CSS. Daripada black kita akan ganti di sini menjadi indigo, misalnya seperti itu. Refresh di browser akan berganti. Oh iya, sebelum saya melanjutkannya, saya ingin memberitahu bahwa sebenarnya resources view yang ada di layar app.blade.php tadinya kan ini aset. Jadi sekarang saya sudah ganti menjadi front slash aja daripada aset, hanya karena kalau kita menggunakan aset, kita akan dituntut untuk command shift R untuk menghilangkan cache sebelumnya. Jadi makanya saya buat di sini front slash. Jadi apapun yang kita rubah nanti di app CSS ini langsung berubah tanpa menggunakan refresh hard. Alright, sekarang harusnya sudah berubah menjadi indigo. Namun kita pergi ke about, contact, profile, semua menjadi indigo. Oke, tapi sebelum lanjut coba dulu padding yang ada di body. Ini kita bisa kasih 20 sepertinya biar supaya pas dia. Dan untuk li yang ada di sini kita hanya ganti dia untuk padding kanan kiri aja. So kita buat di sini padding atas bawah itu 0, kanan kiri 10 pixel. Sehingga kita refresh, maka harusnya dia sejajar tapi tidak. Kenapa seperti itu? Hanya karena by default li itu ada style dari browser. Maka coba dulu kita prefix dia di sini untuk keseluruhan selektor yang ada di HTML. Kita akan buat di sini paddingnya itu 0 dan juga marginnya kita akan buat menjadi 0. Seperti itu. Refresh di browser kira-kira seperti ini yang kita dapatkan. Namun coba dulu kasih di apa bisa dibilang ya margin bottom lah ke dalam navbar ini biar supaya ada space antara konten dan juga navbar yang ada di sini. Oke. Sekarang permasalahannya adalah jika misalnya saya ingin membuat ini menjadi indigo, ya semua menjadi indigo. Permasalahannya kita tidak ingin seperti itu, kita hanya mau about page yang menjadi indigo. Oleh karena itu, yang bisa kita lakukan adalah sekarang membuat satu yield pada app.blade.php. Bagaimana caranya? Oke, mungkin kita sudah mempelajarinya sebelumnya. Namun sekarang kita akan mengulanginya lagi. Yield, misalnya kita buat di sini styles. Oke, sekarang pada about.blade.php kita bisa memberi style di sini sebenarnya. Section styles. Dan di sini kita bisa buat end section. Ini kita bisa buat start untuk membuat tag stylenya. Body, kita buat sini background color itu menjadi indigo misalnya seperti itu. Refresh di browser memang tidak akan berubah jika misalnya kita di profile page. Namun jika misalnya kita di about page, harusnya dia akan berubah menjadi indigo, which is very cool sebenarnya. Kita bisa menggunakan yield di sini. Namun sebenarnya jika Anda tidak suka menggunakan yield, Anda juga bisa menggunakan yang namanya slot. Coba kita buat dulu pada app.blade.php, daripada style kita akan ganti di sini menjadi slot dianya. Style. Ya, jadi ketika misalnya Anda tahu bahwa sebenarnya kan sebelumnya saya menjelaskan kepada Anda, jika dibuat seperti ini, maka harapannya setiap komponen itu akan require yang namanya styles. Jadi coba dulu kita pergi ke about.blade.php dan di sini daripada section kita akan ganti menjadi slot. Kita refresh di browser dan jika Anda di sini cannot end section with first starting one. Nah, jika Anda mendapati error begini, artinya dia hanya meminta penutupnya. Di sini end section ini bermasalah hanya karena tidak ada pembukanya. Makanya end section ini tidak diketahui siapa. Kalau kita memakai slot, maka kita harus end slotnya. Kita refresh di browser, harusnya sekarang sudah berhasil. Namun watch what happen ketika misalnya kita pergi ke homepage, undefined variable styles katanya. Kenapa seperti itu? Hanya karena kalau tidak kita buat option pada app.blade atau master page kita ini, itu akan tetap error gitu. Karena apapun ceritanya style ini akan tetap diharapkan. Mana style yang ada di homepage? Tidak ada. Namun jika misalnya kita buat di sini slot untuk style, contohnya seperti ini. Slot style dan coba kita buat di sini dulu empty string aja seperti itu. Refresh di browser, maka ini tidak akan error. Namun ngapain kita membuat sesuatu yang tidak berguna seperti ini? Kan gitu. Oleh karena itu yang bisa kita lakukan adalah pergi ke app.blade.php. Di sini kita bisa buat conditional. Jika seandainya ada ditemui styles, maka kita render styles. Ya seperti itu. Dan di bawahnya kita bisa masukkan and if. Ya, namun jika seperti ini akan juga dianggap true or false jadinya. Kita refresh di browser, maka dia akan tetap error. Bagaimana caranya? Jika Anda sudah ngerti fundamental PHP, harusnya Anda tahu built-in function yang namanya isSet. Yang mana artinya itu ketika misalnya style ini ada, maka return stylenya. Jika tidak ada, ya udah nggak usah lakukan apa-apa gitu. Kira-kira seperti itulah isSet ini. Refresh di browser,
maka harusnya kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan tanpa harus mendapati error seperti yang tadi. Namun, ini bisa dipersingkat sebenarnya. Saya akan hilangkan dulu function isSet ini sehingga menjadi if seperti yang tadi. Tapi, ini kita ganti menjadi isSet. Anda mempelajari hal yang baru di sini. Yang pertama if, yang kedua isSet. Dan di sini juga Anda bisa ganti and isSet. Refresh, maka harusnya kita mendapatkan same result. Oke, tapi sebenarnya ini bisa lebih bagus. Daripada kita buat isSet-nya di sini, kita bisa hanya tinggalkan dia seperti ini saja. Dan sekarang harusnya jika kita refresh di browser, maka jika kita pergi ke homepage, ini akan error kembali. Karena tidak ada isSet di sini. Namun Anda harus tahu bahwa sebenarnya kan kita menggunakan komponen yang mana itu ada kelas komponen atau controllernya lah bisa dibilang. Nah, pada apply.php di sini tadi saya sudah mengajarkan kepada Anda bahwa sebenarnya title ini kan bisa dibuat seperti itu. Kenapa dengan style tidak? Coba kita buat di sini public style, ya kan, kita buat di sini sama dengan null. Kita refresh di browser, maka sekarang harusnya errornya sudah hilang. Namun jika kita pergi ke about, berhasil ternyata. Hanya tinggal menambahkan seperti ini saja. By default kita beri dia null jika misalnya ada render dia. Kira-kira seperti itulah yang dilakukan komponen tersebut. Which is very very cool. Tanpa harus Anda membuatkan yang namanya isSet. Kecuali jika seandainya komponennya tidak mempunyai kelas komponen. Seperti yang saya ajarkan sebelumnya di video waktu pelajar pertama kali alert, itu kan saya tidak membuat kelasnya. Yang kita buat di situ hanyalah komponen di blade-nya atau di views-nya. Harusnya di sini sekarang Anda sudah mengerti bagaimana cara membuat custom CSS jika memang diperlukan ataupun custom JavaScript. Alright, good job, dan di video berikutnya kita akan mempelajari hal keren lainnya. See you soon.